keluar dari dunia menuju akhirat dalam keadaan beriman dengan iman yang baik. Karena kata Allah yang tidak rugi dan masuk surga, beri kabar gembira kepada orang beriman. Wa basyiril ladzina amanu. Kemudian bentuk yang kedua, waqti lana bi husnil khatimah adalah amal soleh. Tadi kata Allah di dalam surah Al-Fatihah, yang soleh ini dua yang bermanfaat, yaitu keluarga yang soleh dan harta yang soleh. Harta yang soleh itu artinya harta yang halal dan diletakkan di tempat yang halal. Sebelum ketika kita meninggal, kata Allah, tak berguna anakmu semua kecuali anak soleh. Kalau sekarang anak kita belum soleh, doakan dia. Tak dapat aku menengok anakku soleh, ya Allah, aku hidup. Sesudah meninggal pun jadi. Ini banyak saya tengok di kita yang tua-tua ini. Dulu kita baik kali, sekarang kita baik. Walaupun tersadar-sadar di tiap-tiap masjidnya, kita masih masuk di tempat yang baik. Kita lebih dulu menghadap Allah, mensyukuri nyata hidup walaupun hidup yang sudah ujung. Dulu sahabat pergi ke masjid yang sakit-sakit itu, datang orang itu menyebutnya, kata-kata dia, aku ingin bersama saudaraku semuanya di dalam surga. Itulah yang saya tengok dalam berwiridan sendiri, kata-kata doa itu. Rasanya kalau dihayati, ya Allah ampuni dosa dan dosa saudara-saudara kami yang telah meninggal, dan saudara kami yang di kutub utara sampai kutub selatan, al-ahya minhum wal amwat, yang masih hidup dan yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal kita mintakan keampunannya, yang masih hidup ini kita mintakan keampunannya, dan kita ajak kepada yang cocok dengan jalan ihdinas siratal mustaqim. Jangan masuk ke kami ya Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berarti hampir pas jam kita ini ketika kita mengatakan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata kita? Apa sambung? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminnya itu kenapa kuat lagi? Karena dua ini kan dia yang paling menakutkan. Maghdubi itu jangan kau masukkan kami ya Allah ke dalam hambamu yang kau marah sama kami. Maghdubi itu, ghadab itu dalam bahasa Arab marah, murka. Itu yang kita ulang setiap sholat. Sebetulnya kalau sholat sendiri, kalau kita merasa banyak dosa, memang sudah menangis di situ. Kita tengok hambaku sudah menangis dengan sebenarnya. Dia takut, dia takut karena dunia yang dibanggakannya sudah hampir habis. Anak yang dibanggakan sudah nampaknya tidak akan menyolatkan dia karena anaknya tak pandai sembahyang. Dia salami orang-orang baik. Kami minta sedekah Pak Ustaz, mau jadi imam ayah kami. Dalam dunianya dia tidak mengemis tanpa mensolatkan ayahnya. Dia menulis. Kata ayah, kok bisa aku lagi bangkit? Kok bisa bangkit? Apa yang kau buat? Karena hidayah itu milik Allah. Dan dia tidak bisa, anaknya tidak bisa dia beri hidayah. Kata Nabi paling sayang dengan Fatimah, wahai anakku, kalau dalam urusan dunia apapun yang kau inginkan, ayah bisa kasih. Karena dunia ini sudah diwakilkan Allah. Bila kau ini orang kaya ya Muhammad, apa saja di dunia ini aku turunkan. Aku janjikan ini Jabal Uhud, kapan kau inginkan jadi emas seketika. Kalau ingin kekayaan, tidak, kata Nabi, tahu akhirat. Dunia ini aku mau senang. Di mana kesenangan keturunan yang soleh.
dan harta yang soleh. Harta yang soleh itulah yang bisa membuat kita banyak kali dapat surga. Dengan harta kita haji, dengan harta kita berzakat, dengan harta kita bisa menolong fakir miskin, dengan harta kita bisa bangun masjid, dengan harta kita bisa menolong orang sakit. Di mana orang sakit hari ini takut betul, berapa tak jadi aku dioperasi, berapa 300 juta atau tempurung lutut. Dia bilang sama saya, ini lutut saya ini Ustaz 300 juta. Kemarin itu sebelum dioperasi bisa saya berjalan ke masjid. Sekarang berjalan bisa belok tapi asal belok jatuh. 500 juta dia menukar satu tempurungnya. Wakafnya ke masjid untuk akhiratnya 15.000 perak. Lucunya, untuk mencari kesenangan akhirat 15.000, untuk memperbaiki lutut berapa juta tadi? 300 juta. Udah ditukar, bisa berjalan tak bisa belok. Sejak itu datang sama dokternya, kan aku bilang dari awal, kata dia, ini tak bisa macam asli. Karena kita sudah amin, kita siapkan hikmah dunia kita. Hidupku sebelum menikah, mudaku sebelum tua. Ini mana yang muda tua termasuk ucapan ini sudah habis. Sehat sebelum sakit. Sakit kita kalau dianggap kronis bila terletak di 3 tempat. Jangan sakit kronis yang dihitung di dalam badan. Sakit kepala, sakit perut, sakit kaki. Karena lengkap itu kaki sakit, perut sakit, kepala sakit. Kata orang itu kronis, tidak. Dalam agama sakit kronis itu sakit badan, sakit hati, sakit akal. Hari ini sudah banyak kita terbagi semuanya. Bagaimana nasib orang sholat kalau imamnya bodoh? Bagaimana nasib rumah tangga kalau suaminya bodoh? Siapa imam di rumah tangga? Suami. Siapa imam di masjid? Imam. Itu makanya sekarang dicari siapa yang paling banyak hafal Quran, kata Nabi. Jangan sampai bosan orang lagi imamnya dari 20 tahun yang lalu. Kulhu banyak, kulhu Allahu ahad. Imamnya, makmumnya pun tahu dia. Belum lagi dia mengatakan kulhu. Kata dia, ini pasti uang ini kulhu. 2 kul aja. Kalau